sleep, holding on to me, my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zwina Holida, NIM 2020-112199. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan obat. Penggolongan obat. Penggolongan obat pengertian tersebut tercantum Peraturan Menteri Kemenkes Republik Indonesia 917 Menkes per X 1993 tentang wajib daftar obat. Jadi pada pasal 1 bagian 3 yang dimaksud dengan golongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan, ketetapan, penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas terbatas, obat wajib apotik, obat keras, narkotika, dan psikotropika. Penggolongan sederhana dapat diketahui dari definisi yang lengkap di atas, yaitu obat untuk manusia dan obat untuk hewan. Selain itu, ada yang beberapa penggolongan obat yang lain, di mana penggolongan obat itu dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan ketetapan penggunaan serta pengamanan distribusi. Berdasarkan undang-undang, obat digolongkan dalam 1. Obat bebas, 2. Obat bebas terbatas, 3. Obat keras, 4. Obat psikotropika, 5. Obat narkotika. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang obat bebas. Obat bebas adalah obat yang diboleh digunakan tanpa resep dokter, disebut obat OTC atau over the counter. Terdiri atas obat bebas dan obat bebas terbatas. Untuk penandaan obat bebas, K. Menkes nomor 2380 A SK 6/1983. Tanda khusus obat bebas dan obat bebas terbatas. Tanda obat bebas lingkaran bulat berwarna hijau dengan garis tepi warna hitam. Obat bebas ini merupakan tanda obat yang paling aman. Obat bebas yaitu obat yang bisa dibeli bebas di apotik, bahkan di warung, tanpa resep dokter. Obat bebas ini digunakan untuk mengobati gejala penyakit yang ringan, misalnya vitamin, multivitamin, Lifron B Flex. Selanjutnya obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas dulunya disebut obat daftar W, yaitu obat-obat yang dalam jumlah sedikit masih bisa dibeli di apotik tanpa resep dokter. Contohnya anti mabuk, anti mo, anti flu, noza. Pada kemasan obat seperti ini biasanya tertera peringatan yang bertanda kotak kecil berdasarkan warna gelap atau kotak putih bergaris tepi hitam. Logo golongan obat bebas terbatas. Penandaan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2380 A SK 683. Tanda khusus untuk obat bebas terbatas. Tanda obat bebas terbatas lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Penandaan untuk obat bebas terbatas. P nomor 1. Awas obat keras. Bacalah aturan pemakaiannya. P nomor 2. Awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. P nomor 3. Awas obat keras tidak boleh ditelan. P nomor 4. Awas obat keras hanya untuk dibakar. P nomor 5. Awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Selanjutnya obat keras. Obat keras dulu disebut obat daftar G, gevaarlijk atau berbahaya, yaitu obat berkhasiat keras yang untuk memperoleh halus dengan resep dokter. Obat-obat yang termasuk dalam golongan ini adalah antibiotik, obat-obat yang mengandung hormon, kencing manis, obat penenang, dan lain-lain. Obat-obat ini berkhasiat keras dan bila dipakai sembarangan bisa berbahaya, bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit, atau menyebabkan mematikan. Logo golongan obat keras. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 023/96 A SK 7/1986. Tanda khusus obat terdapat keras di lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Obat yang dapat diserahkan tanpa resep harus memenuhi kriteria. Tidak dikontraindikasi untuk wanita hamil, anak di bawah umur 2 tahun, dan orang tua di atas 65 tahun. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberi resiko pada kelanjutan penyakit. Kewajiban apoteker dalam menyerahkan obat wajib apotik, memenuhi ketentuan dan batas setiap jenis obat. Pervasian membuat catatan pasien serta obat yang diserahkan, memberikan informasi, dosis aturan pakai, kontraindikasi, efek samping, dan lain-lain. Perlu diperhatikan pasien. Contoh obat wajib apotik nomor 1, artinya yang pertama kali ditetapkan. Obat kontrasepsi, ilinetrol, obat saluran cerna, antacid dan sedatif, atau spasmodik, obat mulut dan tenggorokan, hepatidin. Contoh obat apotik nomor 2, bacitracin, clindamycin, flumentanol, dan lain-lain. Contoh obat wajib apotik nomor 3, ranitidin, asam flusidat, allopurinol, dan lain-lain. Dan sekarang kita akan menjelaskan tentang obat psikotropika dan narkotika.
Obat ini sama dengan narkotika yang kita kenal dapat menimbulkan ketergantungan dengan segala konsekuensi yang sudah kita tahu. Karena itu, obat-obat ini mulai dari pembuatan sampai pemakaian diawasi dengan ketat oleh pemerintah dan hanya boleh diserahkan oleh apotek atas resep dokter. Tiap bulan, apotek wajib melaporkan pembelian dan pemakaian pada pemerintah. Penggunaannya tidak memerlukan cara dan alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang revalensi tinggi di Indonesia. Obat dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang bertanggung jawab untuk pengobatan sendiri. Sekarang kita akan menjelaskan tentang obat psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi atau menghayal, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi atau merangsang. Bagi para pemakaian, jenisnya yang termasuk psikotropika adalah ekstasi dan sabu-sabu. Penggolongan psikotropika. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, golongan 1 adalah psikotropika yang dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contoh obat ligaidit atau LSD, MDMA, miseralin. Golongan 2 adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contoh obat amfetamin, metakuolon, sukabotal, metamfetamin, fenmetrazine. Selanjutnya golongan ketiga adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedangkan mengakibatkan sindroma ketergantungan psikotropika. Contoh obat amobarbital, flunitrazema, pantobarbital, siklobarbital, kantina. Golongan keempat adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh obat alobarbital, diazepam, nitrazepam, clobazam. Sekarang materi narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dan memasukkan ke dalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi, atau timbul hayalan. Hayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakaiannya. Penggolongan narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997. Narkotika dibagi atas 3 golongan. Golongan pertama adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh obat, kokain, opium, heroin. Golongan 2 adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh obat dihidromorfina, petedina, tebain. Golongan 3 adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh obat dihidrokodein, etilmorfin, kodein, nikokodin. Logo golongan obat narkotika. Penandaan berdasarkan peraturan yang terdapat dalam ordonasi obat bius yaitu palang mendali merah. Selanjutnya materi prekursor. Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara produk rumahan dan produk jadi yang mengandung ephedrin, pseudoephedrin, neophedrin atau phenylepyrolamine, ergotamin, ergometrin atau potasium permanganat. Permenkes nomor 3 tahun 2015.
Selanjutnya, obat-obat tertentu. Obat-obat tertentu itu dinilainya mampu menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental perilaku seseorang. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang jauh lebih ketat terhadap peredaran obat-obat itu. Contoh obat-obat tertentu: tramadol, trihexyphenidyl, chlorpheniramine, amitriptyline, haloperidol. Penggolongan obat tradisional. Penggolongan obat di atas adalah obat yang berbasis kimia modern, padahal juga dikenal obat yang berasal dari alam, yang biasanya dikenal sebagai obat tradisional. Obat tradisional Indonesia semulanya dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu obat tradisional atau jamu dan fitofarmaka. Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi, telah diciptakan peralatan berteknologi tinggi yang membantu proses produksi sehingga industri jamu maupun industri farmasi mampu membuat jamu dan membentuk ekstrak. Namun sayang, pembuatan sediaan yang lebih praktis ini belum diiringi dengan perkembangan penelitian sampai dengan uji klinik. Saat ini obat tradisional dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu jamu, obat ekstrak, alam, dan fitofarmaka. Jamu adalah obat tradisional yang disediakan secara tradisional, misalnya dalam bentuk serbuk, seduhan, pil, dan cairan, yang berisi saluran bahan tanaman yang tradisional. Pada umumnya, jenis ini dibuat dengan mengacu pada resep peninggalan leluhur yang disusun dari sebagai tanaman obat yang jumlahnya cukup banyak, berkisaran antara 5-10 macam bahan lebih. Bentuk jamu tidak memerlukan pembuktian ilmiah sampai dengan klinis, tapi cukup dengan bukti empiris. Jamu yang telah digunakan secara turun-menurun selama berpuluh-puluhan tahun, maka mungkin ratusan tahun, telah membuktikan keamanan dan manfaat secara langsung untuk tujuan kesehatan. Obat herbal adalah obat tradisional yang disajikan dari ekstrak atau penyarian bahan alam yang dapat berupa tanaman, obat, binatang, maupun mineral. Untuk melaksanakan proses ini membutuhkan peralatan yang lebih kompleks dan berharga mahal, ditambah dengan tenaga kerja yang mendukung dengan pengetahuan maupun keterampilan pembuatan ekstrak. Selain proses produksi dengan teknologi maju, jenis ini pada umumnya telah ditunjang dengan pembuktian ilmiah berupa penelitian preklinik seperti standar mengandung bahan berkhasiat, standar pembuatan ekstrak tanaman obat, standar pembuatan obat tradisional yang harus dan uji teknis atau maupun kronis. Sekarang fitofarmaka merupakan bentuk obat tradisional dari bahan alam yang dapat disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatan yang telah berstandar ditunjang dengan bukti ilmiah sampai dengan uji klinik pada manusia. Dengan uji klinik akan lebih meyakinkan para profesi medis yang menggunakan obat herbal di sarana pelayanan kesehatan. Masyarakat juga bisa didorong untuk menggunakan obat herbal karena manfaatnya jelas dengan pembuktian secara ilmiah. Terakhir, ada pesan buat kalian. Jika ingin lebih memahami mengenai dunia farmasi, silakan bergabung dengan Fakultas Farmasi Upertis. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.